suatu ketika saya pernah mimpi didatangi oleh gunung. Dan gunung itu datang dari belakang rumah saya. Nah, di dalam kebudayaan Sunda, kalau orang datang dari belakang itu ngajak, itu berarti orang yang paling dekat. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Buders, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu baik dan sehat selalu ya. Nah, kita masih balik lagi nih di channel YouTube-nya Bougainville Outdoor, dan kita di sini masih di segmennya Ciki-Ciki. Buat yang nggak tahu segmennya Ciki-Ciki itu apa sih? Ciki-Ciki itu ada artinya. Artinya itu cerita kita. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang wow banget, yang epic banget ya di kalangan kota Bandung ya. Nah, pasti penasaran siapa sih beliau ini? Nah, beliau ini salah satu sahabat Bougainville juga, teman kita juga di sini. Kita panggil saja, ini dia Mang Pepep Dewe. Langsung duduk aja ya. Iya, langsung duduk aja. Aduh, nih aku ngecoblak begini. Kita mah hari ini pengen ngobrol-ngobrol aja, boleh ya? Kita sharing-sharing pengalaman Mang Pepep selama ini di dunia berkegiatan outdoor atau berkegiatan alam itu seperti apa. Mungkin barangkali nanti bisa ceritanya bisa menjadi inspirasi dari semuanya, dan mudah-mudahan ada hal yang bisa bermanfaat untuk semuanya. Mungkin buat yang belum tahu siapa ini, boleh silahkan Mang Pepep memperkenalkan diri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman follower atau apa ya, subscribernya BG. Hari ini saya berkesempatan nemenin Teh Odit bicara di apa, Ciki-Ciki, cerita kita. Jadi barangkali saya juga akan bercerita tentang kita dalam hal ini adalah saya juga bagian daripada suatu perjalanan gerakan tertentu yang di dalamnya bukan hanya bercerita tentang saya Odit, tapi bercerita tentang teman-teman yang lain juga yang kebetulan saya ada di dalam, termasuk Sabuki, BG, atau itu kan yang mau dibicarain. Iya, udah pasti masih mencakup lingkungan tentang itu. Siap. Oke, baik. Jadi pertanyaan pertama dari saya, kita mah sambil ngobrol aja emang ya? Siap. Aduh, saya manggilnya Emang gitu, nggak apa-apa ini. Iya, itu panggilan akrab kita. Bahkan saya di beberapa kesempatan bisa ada event formal, misal manggil bapak, akang, atau asal enggak. Kalau mau boleh panggil mamang aja. Oh, mamang aja. Mamang. Jadi biar lebih akrab kali ya manggil mamang. Jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu sama Mang Pepep dimanapun, boleh manggilnya Mang Pepep. Mang Pepep. Pepep. Oke, baik. Mang Pepep nih, saya mau tanya pertama itu adalah Mang Pepep ini sejak kapan sih menyukai atau mencintai dunia Alam bebas. dunia alam ini, pokoknya alam ini, dunia pergunungan gitu. Awal mulanya tuh dari mana sih Mang Pepep? Saya mengenal dunia alam bebas, misalnya bisa naik gunung ke hutan dan seterusnya itu tahun 99. Waktu itu masih SMP menuju SMA. Tapi kalau dulu kan kita kalau berpetualang atau dunia alam bebas yang hubungan dengan gunung, hutan itu dengan pramuka biasanya. Iya. Nah, saya terlibat mulai menyukai alam itu memang SMP, terlibat di pramuka. Nah, kemudian SMA, kelas 1 SMA baru pertama kali tahu hutan, dinginnya hutan yang lebih dalam tanda petik serius lagi itu adalah Ranca Upas. Oh, jadi pertama kali itu? Nah, tahun 99 itu. Tahun 99 mulai kenal dengan hutan gunung. Oh, iya. Tempat pertama yang memikat untuk lebih mengenal alam adalah Ranca Upas. Ranca Upas. Oh, jadi. Nah, Mang Pep, selama Mang Pepep ini berkegiatan gunungan gitu selama ini, ada pengalaman atau cerita menarik nggak yang Mang Pepep pernah alamin? Misal nih, biasanya kan kalau misalnya orang-orang pecinta alam ya, pecinta gunung atau misalnya penyuka kegiatan outdoor itu paling utama banget itu ada
apa ya, ada cerita tentang percintaan. Aish, ya tahu itu pasti. Pasti pernah dialamin sama orang-orang. Terus ada cerita tentang horornya ada, religinya ada. Nah, Mang Pepep sendiri selama berkegiatan outdoor ini, pengalaman-pengalaman apa yang paling dapat banget sama Mang Pepep? Persis itu yang tadi disebutin Odit. Jadi percintaan, ya selain percintaan ya masa-masa remaja. Iya, masa remaja. Dimana dulu memang naik gunung tidak belum seramai ini, tapi dari dulu juga memang identik dengan hal-hal kalau di dalam percintaan misalnya lamun orang punya masalah, galau lah zamannya, istilah zamannya galau naik gunung. Saya dulu juga gitu. Itu yang pertama. Kedua tentang horor. Kalau horor terus terang saya kurang begitu merasakan hal-hal horor sering, tetapi horor itu nggak jadi perhatian utama gitu, karena saya sendiri nggak begitu percaya. Saya memilih yang goib atau hal-hal yang menyeramkan seperti itu ada di dunianya, dan itu ada di dunianya, dan saya memilih untuk tidak masuk ke dunia itu. Jadi ya sesuai sama Eri itu. Kemudian yang ketiga tadi ngomongin yang hubungan dengan religi. Nah ini yang paling tapi bukan berarti saya menyebutkan nilai religi dalam mendaki gunung itu ada dan saya rasakan. Tidak serta-merta itu menunjukkan kalau saya ini orang soleh pisan gitu. Tapi dimensi religi atau pengalaman religiusitas itu dalam hal mendaki gunung itu dapat banget. Mendaki gunung itu kalau pernah suatu hari saya di tahun 2005-an lah saya mendaki gunung Puncak Mega. Puncak Mega itu salah satu puncak Malabar. Sekarang terkenal sekali, banyak sekali pendakian ke sana. Saya dulu naik bersama teman Sandy namanya. Hari pertama di Puncak Mega, hari kedua itu di Haruman di seberangnya yang di sebelah barat. Setelah nginep pulangnya, saya karena mau pulang, semua perbekalan terutama air ini sebagai pengetahuan juga, karena air merasa membebani itu dibuang. Oh, dibuang? Iya, karena merasa diri udah mau pulang ini. Mau turun kan, udah tinggal yang paling penting buat minum aja di jalan. Dibuang. Setelah kita turun ternyata kita tersesat. Kok bisa? Ya nggak tahu. Pada dasarnya pas turun kita tersesat. Dan kalau tersesat kan biasanya kita nandain tempatnya. Kita udah kehilangan jalan. Kemudian kita nandain tempat jalan lagi. Ternyata tempat yang ditandai itu ketemu lagi. Artinya apa? Artinya saya muter-muter di tempat itu. Tidinya, baru inget tentang hal-hal wah apa yang akan terjadi nanti dan seterusnya. Itu Kak Gusti Allah, inget Kak Ma, gitu. Itu salah satunya pengalaman yang menurut saya salah satu yang menyadarkan kita tentang bahwa jangan pernah menyepelekan gunung. Dan ternyata gara-gara di gunung kejadian itu saya jadi lebih ingat pada Gusti dan seterusnya itu. Kemudian di tempat lain, di peristiwa lain, di hampir setiap pendakian gunung, terutama yang hubungannya dengan masuk ke hutan dan ke puncak gunung, kadang di satu keheningan kita kan selalu mantang, istilah orang Sunda itu, kita tuh fokus intim kepada hal sangholik gitu. Kalau kita di puncak gunung, kalau kebanyakan mungkin orang yang banyak menikmati gunung secara hedon gitu ya, kalau puncak gunung wah indah, foto-foto dan seterusnya. Saya yakin suatu hari ada fase orang-orang seperti itu pun ketika ke puncak justru menyadari bahwa diri kita ini kecil gitu di antara semesta alam yang ini. Iya benar. Tapi Mampet saya sering gitu ya, maksudnya kayak melihat pendaki-pendaki yang sekarang, saya sih ya maksudnya tidak menjudge juga, cuman lebih ke banyak pendaki-pendaki yang dia tuh menikmati gunung tapi lebih ke gimana ya, gandeng gitu. Banyak yang ibaratnya bawa apa ya, speaker gitu, tapi pas di saat mereka udah sampai, udah nge-camp, terus pasang musiknya kencang-kencang. Mampet gimana sih? Karena niat orang mendaki gunung, saya rasa ya beda-beda. Ada orang yang banyak loh, orang kota yang ia jengah dengan hiruk-pikuk kota, rutinitas kerja dan seterusnya. Dan dia ingin ke gunung untuk melarikan diri dari sibuknya kota, dan dia ingin ke gunung itu untuk apa? Untuk mendapatkan keheningan.
orang-orang seperti itu biasanya ketika di gunung ya lebih mencari kedamaian, Iya. santai. Kalaupun ngobrol lebih kepada silaturahmi Iya. dengan pendaki lain. Itu yang pertama. Tetapi jangan lupa di zaman sekarang itu ada orang yang mendaki gunung memang niatnya ia ingin keramaian. Wah, ya, Ada yang dia datang ke gunung memang niatnya ingin mencari keramaian. Contoh yang paling sederhana yang bisa kita lihat itu di Pondok Saladah Papandayan. Kalau kita ke Pondok Saladah Papandayan di TWA Papandayan, itu kalau udah jam 5 sore menjelang maghrib gitu, saat alam udah mulai gelap, itu kan orang-orang teriak-teriak itu ayam babaung lah, kemudian ngagandeng nyebut nama-nama perempuan, ada yang banyak lah yang oleh Kodi tadi disebutkan berisik gitu, bahkan nyetel lagu tarik-tarik. Kenapa? Saya rasa kalau lihat pendaki seperti itu memang ya orang yang datang ke gunung memang ingin mencari keramaian. Kita tidak bisa menyalahkan, tetapi dalam konteks alam secara umum memang itu kurang elok. Kan alam itu tidak hanya manusia, itu ada banyak orang yang terganggu, ada banyak makhluk lain yang terganggu dengan perilaku kita seperti itu. Iya, betul banget. Nah, Mang Pep, selama Mang Pepep mendaki gunung ini di Bandung Raya, gunung-gunung di Bandung Raya, gunung mana sih yang menurut Mang Pepep itu paling banget berkesan buat Mang Pepep di Bandung Raya? Ada gunung, tapi gunung itu sudah saya udah berhenti mendaki gunung. Tapi gunung itu gunung yang paling berkesan. Iya. Gunung itu adalah Gunung Rakuta. Oh, Rakuta. Nah, kalau teman-teman tahu, tapi ini jangan sampai dipotong ya. Saya udah berhenti mendaki Gunung Rakuta, tapi kalau ditanya gunung apa yang paling berkesan, Gunung Rakuta. Kenapa saya berhenti mendaki Gunung Rakuta? Karena statusnya adalah cagar alam. Kalau mau diceritain nih Odit, dulunya lah waktu SMA, kalau jatuh cinta, naik gunungnya ke Gunung Rakuta. Memutuskan naik gunung Rakuta. Itu kisah nyata itu. Bahkan suatu hari saya pernah, ini pertama kali saya ceritakan di sini, dan ini nyata bener. Suatu hari ada perempuan yang sebut saja ia memang punya perhatian lebih sama saya gitu. Kemudian biasalah habis pulang sekolah itu jalan dari sekolah ke jalan raya. Itu ada kurang lebih 5-10 menit kita jalan kaki. Itu jalan yang romantis sekali bagi teman-teman kalau di SMA Pasundan itu tahu. Jalan dari sekolah ke jalan raya itu. Di jalan dia nyatakan Perempuannya? Iya, Oh my asli. God. Saya mengalami gitu. Si perempuan ini, tapi terus terang saya juga suka kepada perempuan ini. Tapi karena lama bukan jaimnya, saya kurang begitu berani untuk tapi cerita remaja ya di tengah jalan dia cerita bahwa orang saya suka sama kamu dan ya zaman SMA bisa tuh bobogohan kita. Senang banget dong, tapi ada satu syarat. Dia menyampaikan syarat karena saya dari SMA kelas 1 sampai kelas 3 itu udah bukan terkenal ya, dikenal oleh teman-teman dekat. Memang udah pendaki gunung karena di SMA itu ada pecinta alam. Ya namanya Pasundan, pecinta alam Pasundan, Papas, dan saya salah satu perintisnya gitu. Jadi udah identik lah di teman-teman tuh kalau si Rayot tukang naik gunung. Pas kejadian itu dia udah bicara seperti itu, seneng banget dong. Tapi ada satu syarat, kata dia. Syaratnya apa? Syaratnya kamu harus paling tidak berhenti mendaki gunung dan berpakaian rapi. Pas dia ngomong gitunya, dia di pinggir sebelah kiri, saya masih ingat. Dia lagi jalan berdua, dia ngomong itu. Kalimat pertama bikin seneng dong, berbunga-bunga bahwa dia suka. Yang kedua dia bilang syaratnya berhenti mendaki gunung dan berpakaian rapi, saya masih ingat. Begitu dia bilang gitu, saya langsung, what? Maksudnya? Di saat itu juga, dia ngomong di pikiran zaman akhirnya, edan zaman bahwa bisa gitu. Si perempuannya saya lihat, setelah itu saya tinggalin. Cuma dilihat doang? Dilihatin doang. Terus ditinggalin? Maksudnya? Udah gitu. Dan sampai sekarang hubungan kita jelek banget. Iya? Sampai sekarang? Gara-gara dan dia tahunya kalau saya mendaki gunung kemana, ke Gunung Rakuta. Yang sekarang sekali lagi udah saya saya berhenti mendaki Gunung Rakuta. Sampai segitunya, lamun ada masalah naik Gunung Rakuta, baik masalah personal ataupun masalah organisasi. Kalau ada masalah organisasi nih sama teman-teman, janjian nanti malam
kita rapat di mana di puncak Gunung Rakutang. Bahkan kalau bulan purnama, ayo naik gunung, kita bicara banyak hal di mana di puncak Gunung Rakutang. Saking identiknya setiap malam minggu di Gunung Rakutang, seolah-olah itu jadi rumah kedua. Nah, tapi ini penting untuk diingat selalu. Sejak tahun 2015 kalau nggak salah, sekitar tahun 2015 saya berhenti mendaki Gunung Rakutang dan saya ikhlaskan untuk berhenti mendaki Gunung Rakutang demi kepentingan apa? Demi kepentingan kampanye sadar kawasan. Karena Gunung Rakutang ternyata masuk jadi bagian dari salah satu bagian dari cagar alam Kamojang bersama Danau Ciharus. Agar karena kita berniat ingin menghentikan pelanggaran lain, artinya kita juga jangan jadi bagian daripada pelanggaran tersebut. Sejak itu sampai sekarang saya belum pernah menginjakan kaki lagi di Gunung Rakutang. Dari kejauhan, kejauhan melihat aja gitu ya. Oh berarti memang si Gunung Rakutang itu sekarang sebetulnya udah nggak boleh didaki gitu? Ya sebetulnya dari dulu, karena kita sama-sama nggak tahu aja. Nah ini pelajaran buat kita, jadi nyebarin sadar kawasan itu memang penting karena banyak orang yang melakukan pelanggaran. Didasari atas apa? Didasari atas ketidaktahuan. Kalau tidak tahu dikasih tahu berhenti, oke. Nah yang sudah tahu tapi bandel, nah itu yang jadi soal. Iya, susah ya Bang ya kalau yang kayak gitu. Susah tapi harus terus ikhtiar. Iya betul banget. Bang Pepep tadi kan Bang Pepep bercerita tentang salah satu gunung yang paling berkesan di Bandung Raya itu adalah Gunung Rakutang yang seharusnya sekarang itu dan memang tidak boleh untuk didaki lagi. Aku di sini Dita di sini mengambil ada kata-kata yang menarik bagi Dita. Tadi Bang Pepep bilang adalah sadar kawasan. Ya. Nah, jadi dari Bang Pepep ini dari pendaki gunung, Bang Pepep kan sekarang dikenal sebagai penggiat lingkungan atau bisa disebut juga aktivis lingkungan. Emang iya terkenalnya gitu ya. Jadi Bang Pepep ini sekarang sudah dikenal banget sebagai aktivis lingkungan yang gencar mengkampanyekan tentang pentingnya pelestarian cagar alam, ya kan? Pentingnya pelestarian cagar alam. Jadi Mas Pepep, aduh jadi Mas Pepep itu gimana? Bang Pepep bisa cerita. Ada jadi isin Jawanya keluar. Nah, Bang Pepep di sini bisa diceritakan nggak sih awal mulanya gimana kok bisa nyampe ke situ, bisa gimana? Kalau yang menyampaikan pentingnya cagar alam itu aktivis, berarti sekarang banyak sekali komunitas yang juga bagian dari aktivis. Karena alhamdulillah kampanye sadar kawasan sekarang udah banyak lah, udah hampir rata-rata pecinta alam, komunitas pendaki gunung juga menyampaikan sadar kawasan. Nah tapi kalau ditanya dari mana asal muasal sampai bisa seperti itu sebetulnya cerita tentang ciki-ciki nih. Cerita kita semua miliknya BG, yang dalam hal ini adalah satu milik kita, Sabuki. Saya masih ingat tahun 2000 berapa ya, mau pick tahun berapa? 2015 ya? 2015 lah. Kita, JGB, Sabuki, dan banyak sekali dan banyak lagi ya komunitas lain itu dulu kita punya niat ingin kan ngumpul-ngumpul gitu naik gunung, menikmati alam. Ada satu titik kita orangnya menikmati alam, kapan kita berbuat mengabdi kepada alam. Nah pada waktu itu kita tuh sama-sama mengetahui informasi ada salah satu kawasan, kita belum ngomongin cagar alam, ada salah satu kawasan namanya adalah Danau Ciharus yang kondisinya rusak akibat apa? Akibat kegiatan rekreasi. Nah tahun 2014 ini ngumpul lah si teman-teman komunitas pecinta alam, komunitas terutama itu di Braga. Ya salah satunya BG. Nah yang menarik dulu tuh Bang Gustaf punya ide namanya itu apa ya Bang Pik? Karena ada Yunavo, Urban Natur Forum Community dulu tuh kita tuh ngumpul lah komunitas-komunitas untuk ngomongin kita harus menyelamatkan Ciharus. Lahirlah Save Ciharus. Nah Save Ciharus ini nama itunya, kampanyenya. Kemudian komunitas yang tergabungnya itu dulu ada yang namain, saya sendiri namanya Urban Natur Forum Community. Terus ada nama yang lain dan seterusnya sampai akhirnya, tapi seiring dengan berjalannya waktu dua nama itu jadi tidak begitu dikenal. Justru kita sama-sama mengkampanyekan Save Ciharus. Kegiatan pertamanya dulu
kita riset ke Ciharus, pendataan, Oh, langsung ke sana. langsung ke sana teman-teman Sabuki, JGB dan banyak sekali Itu banyak banget tuh berarti. dulu banyak banget yang terlibat, tapi yang ke lapangan itu kita udah disepakati kalau ke lapangan berapa orang dan ada. Ya. Itu tahun 2014 pendataan ke lapangan, kemudian kampanye juga penyadartahuan ke masyarakat itu pertama kali kita melakukan kegiatan yang cukup masif itu di CFD Dago. Oh iya. Saya masih ingat dari Sabuki itu Mang Endiu, Mang Endiu itu performing art, dia pakai baju perempuan. Kemudian pakai kertas kosong dan beberapa kertas yang berisi tentang ada apa aja di Ciharus, apa itu Ciharus, apa yang terjadi di sana dan seterusnya. Kemudian di sisi lain juga ada kain yang dibentangkan di jalan Dago itu, kemudian untuk ditandatangani. Ditandatangani sebagai dukungan atas penyelamatan Danau Ciharus. Dari situlah lahir Save Ciharus. Oh, dari situ lahir sih. Jadi bukan saya, saya itu bagian daripada gerakan Iya. itu dulu. Tapi orang-orang sudah mengenalnya Mang Pepep itu sebagai aktivis dari itu. Nah mungkin ini gara-gara media massa. Media massa. Aduh, tapi Mang Pep yang waktu di acara Save Ciharus itu yang di CFD lah ya. CFD dan saya masuk. Carpide. Iya. Itu tuh waktu kapan? Tahun berapa? 2015 kalau nggak salah. 2015. Oh, 2015. Ya, 5 tahun yang lalu, Odit. Jadi kita tuh bareng-bareng sama teman-teman di komunitas Bandung. Udah 5 tahun loh. Bayangin 5 tahun ngomongin satu hal yang sama. Dan kita tidak pernah mundur dalam hal semangat untuk niat tentang penyelamatan Ciharus ini. Berarti memang si orang-orang yang memang apa ya, maksudnya semangatnya tinggi, emang gak pantang menyerah gitu sampai saat ini. Iya, dan bukan saya pribadi, itu bukan gerakan pribadi, itu gerakan komunitas yang sekarang melahirkan gerakan Sadar Kawasan. Oh gitu. Terus Mang Pep selama dari tahun 2015 itu sampai sekarang nih, masih suka nggak sih mengkampanyekan, tapi misalnya kayak di nggak hanya di CFD aja Wih, gitu? tentu saja tuh. Oh iya. Sekarang udah jadi bukan kampanye Save Ciharus saja, karena kan belakangan kita nggak begitu mempedulikan status cagar alam dulu. Ternyata begitu tahu, oh Ciharus itu karena statusnya cagar alam, ini loh yang lebih penting untuk ditonjolkan. Kenapa? Karena statusnya cagar alam, justru jangankan motor trail, pendaki gunung juga tidak boleh gitu. Nah, sampai akhirnya lebih masif, kampanyenya banyak sekali. Wah, kalau disebutin satu-satu orang-orang dan komunitas yang terlibat itu kayaknya nggak akan cukup segmen kita. Iya hari benar ini. iya. Bahkan dulu kalau nggak salah pernah dicatat, bahkan sampai ada 120 komunitas yang terlibat Oh ya? mengkampanyekan Save Itu Ciharus dari dan Bandung Save aja apa sampai luar Bandung? sampai luar Bandung. Oh, sampai luar Nah, Bandung. itu tadi balik ke pertanyaan Odit. Awalnya di Bandung, kemudian sekarang udah jadi gerakan. Alhamdulillah, kalau menurut saya sih, saya melihatnya jadi gerakan nasional. Kenapa? Nasional itu maksudnya gini, tidak hanya orang yang ada di Bandung aja yang ngomongin Ciharus, tapi secara umum di Indonesia itu ngomongin kawasan berdasarkan statusnya. Nah, hal ini tidak bisa dipisahkan dari gerakan teman-teman. Saya masih ingat kalau Sabuki dulu setiap trip kemana-mana itu nulis Save Ciharus, Jogja dan seterusnya. Kemudian ada, ini sebagai contoh-contoh saja, ayah si Mang Kidung jalan, kalau nggak salah, iya bener, jalan juga ke Malang dan dia sambil juga ngomongin Ciharus. Kemudian sama Kidung, Hilman dan seterusnya ke Sumatera sambil juga ngomongin Sadar Kawasan. Jadi dengan sendirinya kampanye ini jadi kampanye bareng-bareng yang tidak hanya Ciharus yang dikampanyekan untuk diselamatkan, tapi banyak kawasan yang statusnya cagar alam yang dalam kondisi rusak atau dalam tekanan pelanggaran aturan kawasannya itu untuk sama-sama dilestarikan. Oh gitu, iya. Ih, keren banget nggak sih? Pokoknya mah ini udah sampai ke banyak banget komunitasnya. Berapa sih tadi Mang Pep? 120? Iya, karena memang nggak perlu jadi maksudnya siapapun boleh mengkampanyekan Save Ciharus dan Sadar Kawasan. Oke. Nah, Mang Pep, tadi itu kan di sini kita banyak bercerita tentang cagar alam, sadar kawasan gitu. Mungkin banyak yang belum tahu apa sih sadar alam teh? Sadar alam. Oke. Banyak banget yang belum tahu, mungkin misalnya hanya taunya cuman mungkin misalnya saya orang-orang awam, misalnya saya cuma taunya udah sih saya ikutan gerakan Save Ciharus aja. Misalnya tanpa tahu apa sih itu cagar alam gitu kan, hanya taunya misalnya udahlah
gunakan sadar kawasan, Wih. cagar alam harga mati gitu. Tapi tanpa pernah tahu itu arti cagar alam itu apa gitu. Mungkin di sini ada sebagian teman-teman juga yang masih belum tahu cagar alam itu apa, bisa diceritakan mungkin. Oke, sekilas aja, cagar alam itu adalah fungsi kawasan di statusnya itu suaka alam. Jadi gini, semua yang ada di dunia ini, lebih spesifik di Indonesia ini, air, tanah, terutama bumi dan kekayaan yang di dalamnya itu kan dikuasai oleh negara. Semua kawasan itu, baik hutan, gunung, laut, sungai dan seterusnya itu kan dikuasai negara. Semuanya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, untuk menjamin kemakmuran rakyat ini, si negara ini memilah-milah, membagi-bagi fungsi kawasan. Ada kawasan untuk perlindungan yang ia dilindungi agar masyarakat tetap mendapatkan manfaat dari terlindunginya kawasan ini. Ada untuk produksi seperti hutan-hutan pinus, kemudian perkebunan yang memang kawasan tersebut digunakan untuk diproduksi hasilnya, teh, kina dan seterusnya. Ada kawasan taman wisata yang memang digunakan untuk wisata. Nah, dari setiap status kawasan ini, Odit, ada kawasan yang diperuntukkan hanya untuk penelitian. Jadi ini kalau di leveling ya, kalau ada level kawasan nih, level kawasan itu kawasan yang bisa dimanfaatkan secara langsung, kemudian dan seterusnya ya, dari mulai pribadi, kawasan desa, negara, wilayah dan seterusnya. Kemudian di atasnya lagi ada status kawasan, ya, kawasan lindung. Kawasan lindung itu adalah kawasan yang melindungi kawasan lain yang lebih tinggi. Nah, di atas kawasan lindung ada namanya kawasan konservasi. Nah, belum beres nih. Di dalam kawasan konservasi dibagi dua lagi. Ada lagi. Ada kawasan pelestari alam, ada kawasan suaka alam. Kawasan pelestari alam itu dari TWA, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Taman Buru, dan terakhir adalah Taman Nasional. Itu kawasan konservasi yang difungsikan untuk pelestarian. Tapi memang diperbolehkan. Kan di kita contoh TWA itu adalah Gunung Tangkuban Perahu. Statusnya adalah TWA. Boleh nggak untuk dikunjungi? Boleh. Ya boleh, kan namanya juga TWA, tempat untuk wisata. Nah, tapi di antara kawasan-kawasan tersebut ada dua kawasan yang memang tidak boleh untuk dikunjungi, yaitu Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam. Nah, faktanya kan cagar alam tidak boleh dikunjungi. Ternyata kita mendapatkan kenyataan di lapangan, ternyata cagar alam juga rusak karena dijadikan tempat wisata. Nah, sejak saat itulah kita memilih cagar alam. Ya, kebetulan ternyata Ciharus juga cagar alam dipilih menjadi sasaran kampanye karena di antara kawasan yang ada di Indonesia ternyata hanya kawasan ini loh yang nggak boleh, bahkan jangankan dirusak, hanya kita masuk aja kan nggak boleh di cagar alam itu. Tapi faktanya karena rusak, jadi kita angkat mulai dari cagar alam. Itulah awal mula kenapa ada lahirnya sadar kawasan. Iya. Itu tuh Ciharus itu ada di daerah mana sih, Bang? Ciharus itu ada di Bandung batas juga. Bandung. Bandung. Secara administrasi dia masuk ke wilayah Kabupaten Bandung, berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut. Tetapi masih masuk ke Bandung. Masih masuk ke Bandung. Ya, di dalam batas administrasi. Itu bukan sih, Mang, yang bisa tembus ke Garut itu bukan Samarang. sih? Iya. Yang jalannya gini. Iya benar. Majalaya ke Pasir ada. Apa sih namanya teh, Kamojang? Kamojang. Oh, berarti emang nggak boleh ya di situ, tetapi pas saya nyoba lewat Kamojang dari Garut ke Kamojang berarti ke Majalaya ya? Iya. Nah, di perjalanan itu ketika saya nanjak di perjalanan sepanjang jalan itu saya nemuinnya pipa-pipa gede. Oh iya itu. Itu ya? Itu Kamojang. Itu Kamojang. Lah, terus kalau misalnya memang itu tidak boleh, kenapa harus ada pipa-pipa besar? Yang di pinggir jalan itu. Iya. Nah, itu kan ada batas kawasannya, Odit. Jadi Kamojang itu nama tempat. Nama tempat di satu sisi, di sisi lain juga nama cagar alam. Cagar alam Kamojang namanya. Nah, cagar alam Kamojang itu memang ada batas kawasannya. Dari mulai yang kata Odit tadi itu banyak pipa-pipa, itu sebagian ada cagar alam. Ada cagar alam? Ada cagar alamnya. Tetapi informasinya gini, sebelum itu ditetapkan cagar alam, ada beberapa kawasan yang memang dari dulu sudah oleh Belanda dijadikan tempat eksplorasinya panas bumi.
sebelum dijadikan cagar alam. Jadi itu mah memang kawasan yang memang diperbolehkan. Oh. Nah sekarang yang Ciharus ini nih, ini berkaitan dengan SK25. Oh. Yang ke cagar alam harga mati itu loh. Oh iya. Ada hubungan dengan audit, kenapa nanya tentang pipa bumi. Iya. Nah sekarang si pipa bumi itu ya, itu nggak boleh masuk ke Ciharus. Kenapa? Karena statusnya cagar alam. Nah, terus gimana? Nah, oleh SK25 status cagar alam ini dicabut, diturunkan jadi TWA. Menurut aturan hukum, kalau di TWA panas bumi itu boleh juga melakukan eksplorasi. Jadi bayangin, kalau SK25 tidak dicabut, tidak ada jaminan kalau cagar alam Kamojang yang di dalam Danau Ciharus dan cagar alam yang luas lagi itu bisa dijamin tidak akan ada eksplorasi yang lebih besar lagi dari panas bumi. Nah itu sementara ini panas bumi ya boleh-boleh saja, silakan sepanjang di TWA yang memang dari dulu itu udah TWA. Jangan sampai ada ekspansi ke cagar alam yang lebih luas lagi. Oh gitu, jadi kalau untuk yang kayak kita ngeliat di pipa-pipa pinggir jalan itu masih boleh berarti? Boleh karena itu di kawasan yang bukan cagar alamnya. Nah justru bahaya itu kalau SK25 yang kita protes sampai ke Long March ke Jakarta itu tidak dicabut dan statusnya sekarang diturunkan jadi cagar alam ke TWA, itu jadi berbahaya karena setelah jadi TWA pipa-pipa yang tadi Odi ceritain itu bebas boleh masuk sekarang ke cagar alam karena statusnya diturunkan. Gitu. Makanya kita berharap SK25 ini menuntut untuk dicabut dan cagar alam tetap menjadi cagar alam. Disitulah lahirnya cagar alam harga mati ya. Nah Bang Pep, kalau misalnya orang-orang pengen tahu gitu ya, kan maksudnya banyak yang mungkin kalau kayak penggiat-penggiat alam baru gitu ya, yang baru tahunya misalnya kawasan cagar alam itu Ciharus. Sebetulnya di Bandung ini banyak nggak sih kawasan-kawasan cagar alam yang sama gitu kayak Ciharus? Banyak yang banget. Tidak boleh yang sama sekali nggak boleh dikunjungi. Banyak banget. Itu nih. apa aja? Banget sebetulnya mau bisa googling cagar alam di Bandung Raya, kita udah sediain ini informasinya. Tapi sebagai informasi saja di Bandung ini ada 5 cagar alam besar. Yang satu pertama tadi itu cagar alam Kamojang, yang di dalamnya paling terkenal itu ada Ciharus, Rakutak, dan Gunung Guntur. Rakutak teh ada di situ Kamojang, ya, termasuk Gunung Guntur. Gunung Guntur juga. Gunung Guntur itu cagar alam. Dulu kita pernah ke sana sebelum menggunakan pendekatan cagar alam, dan begitu tahu itu cagar alam, kita semua berhenti mendaki Gunung Guntur. Tidak ada perdebatan untuk hal itu. Saking kita bener cinta ke cagar alam, bahkan saya bersama Sabuki dulu pernah mendaki gunung juga ke Gunung Guntur. Tapi sekarang begitu tahu Gunung Guntur adalah cagar alam, dan untuk karena kita kampanye untuk menyelamatkan dalam tanda petik ya, untuk kelestarian alam dengan pendekatan cagar alam, begitu Gunung Guntur digunakan diketahui sebagai cagar alam, kita berhenti mendaki gunung ke Gunung Guntur. Untuk apa? Untuk mendukung supremasi bahwa Gunung Guntur adalah cagar alam. Itu yang pertama, cagar alam Kamojang. Yang kedua adalah cagar alam Gunung Tangkuban Parahu. Mungkin Odit dan teman-teman sekalian juga bingung, Tangkuban Parahu cagar alam. Tadi disebutkan tentang Gunung Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Parahu. Nah ini yang tidak banyak diketahui. Jadi Taman Wisata Alam di Gunung Tangkuban Parahu itu betul ada. TWA Gunung Tangkuban Parahu itu luasannya sedikit banget Odit. Yang ada di kawah itu, yang banyak orang parkir, yang kemarin meletus, itu adalah TWA-nya. Itu TWA-nya. Sebagian besar lainnya itu statusnya adalah cagar alam. Hutan rimba belantara. Yang sebelah sananya. Yang sebelah sana. Yang sekarang ada juga motor, kegiatan motor di sana. Yang juga bagian dari kampanye kita. Itu cagar alam Tangkuban Parahu. Geser lagi ke sebelah kiri, masih di dekat itu ada lagi cagar alam. Dekat dengan Gunung Tangkuban Parahu. Namanya cagar alam Gunung Burangrang. Siap. Burangrang juga? Iya. Oh my god. Gunung Burangrang itu cagar alam, tapi yang mana dulu? Gunung Burangrang bagian utara dan barat. Nah, jadi barat laut itu udah masuk cagar alam. Tapi kalau kita bisa, saya pernah naik gunung, bisa ke Burangrang, tapi jalur Lebok Haji itu cagar alam bukan. Nah kebetulan jalur Burangrang yang dari Lebok Haji itu statusnya bukan cagar alam. Itu hutan lindung. Secara hukum memang masih boleh dikunjungi untuk mendaki gunung. Nah, Tangkuban Parahu, maju lagi ke, nah sekarang ke selatan.
Selatan Kamojang ada Gunung Papandayan. Cagar alam Gunung Papandayan. Nah, apa bingung oke? Iya, Nah, cagar alam. Iya. Cuma tadi Pondok Salah ada. Nah, naik Gunung ke Papandayan. Nah, itu juga yang tidak banyak diketahui orang. Betul, memang Papandayan ini taman wisata alam, tetapi luasannya sedikit. Kalau disebutin nih, yang kalau kita ke Papandayan, naik gunung ke Papandayan, ya apa aja yang tempat yang bisa dikunjungi? Sok yang mau tahu tempat yang dikunjungi Papandayan online. Apa sih? Goberhut. Apa? Goberhut. Iya, Goberhut. Terus apa sih itu teh yang hutan mati itu? Hutan mati Hutan sebagian. mati. Terus mana Camp lagi sih? David. Iya. Pondok Salada. Pondok Salada. Lawang Angin. Udah segitu. Itu yang Itu boleh. TWA. Oh, itu TWA. TWA Gunung Papandayan yang secara hukum memang diperuntukkan untuk wisata. Nah, selebihnya puncak Gunung Papandayan, puncak Gunung Malang, Tegal Panjang, hutan Tegal Panjang, Tegal Gunung Panjang. Kendeng, dan lain-lain itu udah masuk. Oh, cagar alam eta teh. Aduh, berarti Ya, selama ini pengetahuan itu yang memang tidak disebarkan di masyarakat. Jadi TWA-nya hanya 600 hektar kalau nggak salah. Sementara 4.000 sekiannya lagi itu kalau nggak salah 4.000 kalau nggak salah luasannya itu udah cagar alam. Tegal alur teh yang banyak. Tegal alun. Alun. Otherwise, Iya, itu bukan. Ya. Oh, itu teh nggak boleh Nggak boleh. sebenarnya. Oh. kemarin ada kebakaran di sana, misal ada ngomong tuh, naon, cina nggak boleh ke Tegal Alun itu buktinya ada Tegal Alun kebakaran. Iya. Justru itu kalau boleh dianalisis, salah satu penyebab kebakaran di Tegal Alun itu karena adanya kunjungan manusia ke sana. Bisa jadi karena ada perapian, Iya. atau yang lebih beresiko lagi itu kalau itu Apa? membuang botol minuman mineral sebagai contoh nih. Mohon maaf. Oh iya. Nah, Adit bisa punya minuman ini, terus naik ke gunung, terus dibuang. Percaya nggak ini bisa jadi penyebab kebakaran? Enggak. Ini jadi penyebab kebakaran. Ada namanya efek suryakanta. Apa itu? Efek suryakanta itu sinar matahari yang kena ke air, yang air itu kemudian menghasilkan titik fokus. Nah, titik fokus ini jadi pemetik api. Itu dari air. Dari air nih, itu matahari misal. Kena air, airnya lihat, ini titik fokus ini. Tahu, Adit, lu Iya. kaca pembesar Iya, bisa bikin api kan? Iya. Nah, sama halnya dengan ini. Tapi kan ini plastik, Bang. Ya plastik kalau kena matahari nih. Oh. Ini lihat. Iya. Ini nih. Oh, iya. Nah, yang ini tuh bisa jadi pemetik api. Oh, gitu. Itu yang disebut efek suryakanta. Lu Oh, jadi kalau misalnya kita efek kaca pembesar. buang kayak gini di mana aja, misal di gunung nih, dan di gunungnya tuh Panas. misalnya panas gitu ya, terus di tempat-tempat gunung itu maksudnya si lautan savana cina ya, kalau kata orang lagi musim kering gitu. Musim kering. Nyimpen ini di mana aja masih ada airnya gini bisa jadi pemetik. Bisa jadi pemetik api. Oh iya, baru tahu juga kalau kayak Nah, gitu. yang paling baik kan tidak ada sampahnya, bener nggak? Iya betul. Siapa Betul banget. yang memproduksi sampah siapa? Kita Manusia. sendiri. Berarti yang lebih baik lagi adalah jelema lagi ulah kadinya. Ulah kadinya, ulah naik. Karena memang statusnya juga cagar alam. Iya benar-benar. Terus tadi gunung mana sih yang ketiga? Oke, Papandayan. cagar alam Papandayan, cagar alam Kamojang, cagar alam Tangkuban Perahu, cagar alam Papandayan, kemudian ada cagar alam Gunung Tilu namanya. Gunung Tilu. Cagar alam Gunung Tilu di Pangalengan dan Ciwidey. Oh iya. Tapi ini memang tidak begitu terkenal, tapi jelas penting sekali untuk juga dikabarkan kepada masyarakat umum. Kemudian ke Cianjur, batas juga dengan Pangalengan, ada cagar alam Gunung Simpang. Gunung Simpang. Cagar alam Gunung Simpang. Lebih luas lagi dan lebih pelik lagi persoalan. Oh gitu. Ternyata banyak banget ya gunung-gunung yang sebetulnya tidak boleh sih ya didaki. Tapi biasanya masih ada aja yang mantap ya, yang Ada. bandel, Ada kayak sih. gitu. Terus Mang Pep, selama Mang Pep ini giat banget nih menyuarakan tentang set cagar alam gitu ya, set Ciharus gitu. Pokoknya Mang Pep tuh lagi gencar-gencarnya mengkampanyekan ini. Ada nggak sih Mang Pep ada pihak-pihak yang pernah mengintimidasi Mang Pep sendiri di Wah, sini? relatif ada tapi biasa-biasa aja. Nggak yang Kayak yang nggak sampai ke gimana, ada dulu cuman ancaman-ancaman lewat SMS, itu masih zaman SMS. WA menurut, tapi nggak begitu ditanggapin sih. gitu. Tapi ada yang pernah langsung nggak sih, kalau kata orang Sundanya mah ngontrol, cina
Alhamdulillah nggak ada. Oh nggak ada. Beberapa kali memang konfrontasi dengan teman-teman trail, tetapi mereka begitu tapi bukan kontrol sih, mau minta klarifikasi barangkali. Begitu dijelasin cagar alam apa dan seterusnya, mereka menerima. Oh gitu. Bahkan kalau boleh disebutkan organisasi besar motor trail di Jawa Barat itu, bahkan di Indonesia barangkali Trabas itu mendukung gerakan sadar kawasan. Tar dulu Bang Pep. Ini masih bingung ya, maksudnya Bang Pepep menceritakan tentang cagar alam, tapi di sini juga Bang Pepep berbicara tentang motor trail. Emang kenapa gitu? Ya kan Ciharus itu dia rusaknya itu karena aktivitas motor trail. Oh jadi masuk ke dalam si motor trailnya? Sebetulnya iya, Audit. Nah tahun 2015 itu 2015-2016 saya lupa lagi, persis satu hari sebelum puasa, cek orang Sunda mau munggahan, ada event Sabuki dulu tuh, event apa ya, di Melayang. Sabuki bikin acara di Melayang, malamnya acara Sabuki, besok paginya itu munggahan kita rame-rame ke Ciharus, melakukan sosialisasi. Sosialisasi apa? Sosialisasi karena motor trail masuk ke cagar alam, kita hadang. Oh dihadang gitu? Dihadangin tapi mereka mau naik banget gitu, mau masuk banget? Masuk, memang di pintu masuk ke hutan kita hadang, nanti bisa disertakan fotonya barangkali sama mobil. Kita hadang dan kasih tahu bahwa ini cagar alam, jangankan motor trail, pendaki gunung pun nggak boleh. Nah di situ rame itu. Kan Ciharus itu rusaknya itu karena aktivitas motor trail yang paling utama. Karena satu aktivitas motor trail yang menghasilkan lubang besar di hutan itu sedimentasi tanahnya itu semua berakhir di Danau Ciharus. Menurut catatan ada orang Belanda namanya Charles Willem Wurmser, dia nulis tentang Danau Ciharus. Danau Ciharus itu dulu kedalamannya 15 sampai 30 meter. Menurut catatan Belanda. Sekarang Odin 10 meter, 5 meternya nggak akan ada. Kenapa? Sekarang udah habis sama tanah, habis sama lumpur. Si Danau Ciharusnya kelihatan banget sekarang dasarnya itu. Nah itu semua dari mana? Itu semua dari sedimentasi yang diakibatkan oleh motor trail yang menggerus tanah di hutan. Oh gitu? Ada hitungannya, bahkan luasan lebarnya itu 3-5 meter, kedalamannya 3-5 meter, dengan panjang rata-rata itu 1 kilo atau 1000 meter. Bayangin ada tanah yang sudah hilang 5 meter kali 5 meter dikali 1000, berarti ada 5 kali 5, 25 kali 1000, 25.000 meter kubik tanah yang sudah berpindah dari hutan Ciharus ke Danau Ciharus. 25.000 meter kubik, hasilnya nggak bayangkan. Nah, Audit tahu si mobil truk yang suka bawa pasir itu kapasitasnya berapa kubik? Nggak tahu. Paling 8 sampai 10, anggap aja 10. Berarti 25.000 dibagi 10. 2.500. Artinya ada 2.500 truk tanah yang sudah berpindah dari hanya satu kegiatan motor. Dan semua itu ngalir ke Danau Ciharus. Akhirnya danaunya jadi dangkal. Jadi dangkal. Dan itu yang bisa menyebabkan Danau Ciharus hilang. Oh iya, karena kan si pasirnya, si lumpur tanah pasir lumpur, sih. iya lumpur tanah pasir. Itu semua berakhir di Danau Ciharus. Iya. Itu kayaknya kebayang ya, maksudnya si apa sih kalau bahasa Indonesianya lenggokan teh? Cekungannya gitu atau apa sih? Lenggokan. Patch lah kalau di bahasa ini. Iya, jadi kan kalau misalnya lorong iya, jadi lorong. Iya, benar kayak lorong. Parit gitu. jadi parit gitu. Oh, jadi parit. Iya. Itu ini nih, kita pernah waktu kemarin bareng-bareng sama Sabuki itu kita naik ke mana sih? Pak ke Palasari ya? Atau kemana sih? Ada juga kan? Kita kan muter tuh, maksudnya nggak lewat situ lagi, pulangnya kita muter. Nggak taunya di situ jalurnya trek motocross gitu kan. Pas kita kesana memang ada beberapa cekungan yang memang penuh sama lumpur banget dan memang sampai bayangin dong posisinya tanah itu segini dan itu yang lebih gedenya sama lumpur, dan di situ lagi ada kegiatan motocross gitu. Pas kita yang mau jalan aja juga sampai kita jalannya mipir gini karena sebelah sini jurang, sebelah sini jurang. Jadi sampai kita aja gitu ya, waktu itu saya pribadi gitu mikirnya, ya Allah kita lagi kayak gini kok ini main masuk aja terus nggak mau ngalah nih sama yang jalanan, gimana orang teh
Terus kebayang kalau yang di Ciharus itu Ya itu di cagar alam, mudik bayangin. sedalam apa gitu? Ada sampai yang 5 meter, ini bisa saya sampaikan nanti fotonya. Itu sampai 5 meter dari sini ke sana, ya mah paling 2-3 meter ya. Ini lebih dalam daripada ini tanah yang sudah tergerus Udah kegerus tuh oleh motor. Karena udah terjadi kan belasan tahun, dari tahun 2004 sampai tahun 2015 kita kampanye itu terus terjadi. Nah, saya menyampaikan itu, termasuk kan teman-teman yang kita kampanye di sana itu mengadang motor trail, tidak sedikit yang kurang menerima kampanye itu. Nah, tapi setelah bertemu dengan Terabas, dikasih tahu bahwa ini kawasan cagar alam, mereka justru yang paling mendukung untuk mengkampanyekan. Bahkan teman-teman Terabas pernah di satu kesempatan, kalau ada anggota Terabas yang masuk ke cagar alam, boleh teman-teman informasikan saja ke pengurus Terabas, biar secara internal itu akan disosialisasikan. Tapi berarti kegiatan sekarang untuk motor trail, motor cross kayak gitu di sana udah jarang? Masih. Nggak ada? Oh masih? Masih terakhir minggu kemarin, hari Sabtu minggu kemarin saya ke sana. Saya mau lihat apakah saat Ramadan, apakah saat pandemi corona, sekaligus status kawasan cagar alam, apakah pemotor trail yang melanggar aturan kawasan itu berhenti. Ternyata enggak, masih ada. Oh, masih ada. Dari kemarin ke sana masih ada. Tapi memang tidak semasif dulu, alhamdulillah. Oh, tapi nggak banyak gitu atau gimana? Nggak banyak, kemarin cuma ada satu rombongan 5 orang. Oh, satu rombongan 5 orang. Soalnya kan kalau kita lihat di ujung gunung itu suka banyak banget ya. Nah, yang paling mengkhawatirkan itu sekarang habis lebaran. Iya ya. Biasanya habis lebaran orang-orang pada refreshing lagi, Iya, dan nggak sedikit orang-orang yang nge-trail itu kembali lagi ke cagar alam. Oh. Itu yang paling dikhawatir. Iya, udah pasti sih. Karena kan posisinya lagi pandemi kayak gini kali ya. Iya, Terus sekarang meren sesudah lebaran makan, meren ingin ngabubungah gitu Iya. selama beberapa bulan diem di rumah, jadi kesana lagi. Terus kalau misalnya ada yang kesana lagi gimana dong, Mbak? Kita nggak bisa nyegah atau gimana? ya kita nggak bisa berhenti, harus terus nyegah, tapi dengan cara yang lebih baik saya kira. Nah, sekarang berusaha untuk mencoba kerjasamanya langsung sama BKSDA agar tempat-tempat yang dijadikan atau jalur-jalur yang dijadikan masuknya trail itu ditutup. Alhamdulillah beberapa sudah ditutup oleh BKSDA. Oh gitu, udah ditutup berarti beberapa. Oke. Nah, Pep, tujuan dari apa yang Pep dan kawan-kawan lakukan dari kampanye pentingnya pelestarian cagar alam dan sadar kawasan itu sebetulnya untuk apa? Dan goalnya itu apa? Tujuannya itu mencuparkan Allah, mencuparkan. Bahasa Sunda itu nyupar, biar cupar kewajiban. Cupar teh apa? Cupar kewajiban itu kita punya ada sesuatu hal yang kita ketahui, kemudian kita biarkan saja, itu dosa. Mengamalkan ilmu, mengamalkan apa yang kita ketahui. Kita tahu bahwa itu cagar alam dan ada kejahatan di sana, ada pelanggaran. Kalau kita diam saja berarti kita kan mendiamkan suatu hal yang salah. Kita tidak berusaha menghentikan kerusakan atau menghentikan kejahatan, bukan, tapi kita berusaha mengamalkan apa yang kita ketahui, yaitu tentang cagar alam salah satunya. Jadi karena kita tahu Danau Ciharus ini cagar alam, konsekuensinya kalau cagar alam dilanggar dan dirusak tentu akan menghasilkan bencana yang lebih besar. Dan itu jelas, cagar alam saja yang nggak boleh ternyata dirusak, dibiarkan saja, apalagi kawasan lain. Nah, itu yang pertama, dan goalsnya tentu minimal cagar alam itu bisa ditancapkan supremasi hukum. Kalau cagar alam memang tidak boleh dimanfaatkan secara langsung, ya yuk kita sama-sama jaga cagar alam. Oh iya. Terus Pep, kemarin nih, tahun kemarin atau kapan ya, sempet kita juga sempat lihat ada teman-teman yang melakukan long march dari Bandung ya kalau nggak salah, dari Jakarta. Bandung ke Jakarta. Wih, itu keren jalan banget. kaki. Ya itu yang XK25 itu. The best itu. Itu beneran jalan, mereka jalan kaki sampai Yang Jakarta. SK25, iya. Itu yang SK25 tadi ceritain ke Audit. Jadi kita menolak SK25 yang menurunkan status cagar alam jadi TWA. Bayangin ada sekitar 4.000 kalau nggak salah, 4.000 hektar cagar alam. Cagar alam Kamojang, di mana di sana ada Danau Ciharus. Iya. Yang cagar alam itu diturunkan jadi TWA. Yang tadinya pipa-pipa besar itu nggak boleh ke sana. Kalau nanti sudah TWA itu jadi boleh. Jadi boleh. Jadi boleh. Nah, karena SK25 ini akhirnya kita
menolak itu salah satu aksinya dalam bentuk long march dari Bandung ke Jakarta. Gila sih. Paling menarik itu pas ketemu di Jakarta. Ada yang juga naik kereta kan sama-sama aksi di sana. Pas ketemu tuh kita berangkulan memang pada nangis. Oh iya? Sampai gininya gitu kita Iya. untuk cadar. Iya, gila sih itu keren. Nah, Mang Bebek katanya waktu itu pernah nih bikin menulis buku Manusia dan Gunung. Bisa diceritakan nggak? Bisa diceritakan secara singkat buku Manusia dan Gunung ini berisi tentang apa? Singkatnya, buku Manusia dan Gunung itu bercerita tentang bagaimana hubungan manusia dengan alam, yang khususnya dengan gunung, yang dilihat dari kacamata ketuhanan, dari kacamata Bandung, dan kacamata ekologi atau lingkungan. Jadi ternyata kisah gunung itu seperti yang Wadid sampaikan sejak tadi dari awal, itu ada hubungan dengan percintaan, cinta dalam arti kasih, gitu ya, kasih. Kemudian mistis, mitis itu ada juga di sana. Ada juga di situ. Ada, dan yang paling menarik adalah tentang ketuhanan. Berarti bukunya masih ada? Masih produksi? Bukunya masih, tapi diproduksinya PO oleh penerbit Jelajah di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Jadi kalau misalnya mau pesen bisa ke Yogyakarta atau di mana? Iya. Oh, ke Yogyakarta. Terus, Mang Pepep, inspirasi dari menulis buku Manusia dan Gunung itu dapat inspirasinya dari mana? Tentu dari gunung. Dari gunung. Suatu hari saya konon katanya kalau mimpi itu kita akan lupa mimpi apa setelah jam 11 siang. Tapi saya sampai sekarang punya mimpi yang mimpi itu detailnya saya masih ingat terus. Oh iya? Karena saya memang catat karena mimpi itu menarik. Mimpi apa? Saya mimpi didatangi gunung. Suatu ketika saya pernah mimpi didatangi oleh gunung. Dan gunung itu datang dari belakang rumah saya. Nah, di dalam kebudayaan Sunda, kalau orang datang dari belakang itu ngajak, itu berarti orang yang paling dekat. Oh iya. Orang paling dekat dari datang ke rumah, tok Pep, ayo orang ulin. Artinya itu sohib. Gitu. Kalau orang datang dari depan, itu artinya tamu. Nah, saya pernah mimpi datangi gunung. Beneran gunung? Iya, gunung. Tiba-tiba buka rumah, buka pintu rumah belakang, udah gunung gitu. Oh iya. Dan di dalam mimpi itu si gunung ini ngajak main. Oh iya. Ya, namanya juga mimpi tapi. Iya. Tapi gara-gara mimpi itu, kok jadi tertarik gitu. Ada apa di mimpi? Baca Quran, meskipun nggak sebaik kamu rotal atau hafiz Quran, tapi jadi seneng membaca Quran yang lebih spesifik ke bagaimana Quran menyampaikan gunung. Kisah-kisah itu. Gitu. Gila ya, inspirasi banget gitu langsung kayaknya mah Mang Pepep tuh kalau misalnya udah dapet inspirasi itu langsung catat Iya, gitu. itu kuncinya. Kalau nulis mah harus gitu. Karena banyak, semua orang kayaknya punya sih inspirasi yang menarik. Cuma bedanya kalau penulis dia mencatatnya. Kan suka ada ting, wah, ide bagus sekali nih. Kalau nggak ditulis mah itu lupa. Iya, ih hebat ya. Dan nih, kalau kalian pengen tahu, sekarang udah lahir lagi, tahu nggak? Buku yang paling barunya lah, gila keren. Seseorang yang tidak membusungkan dada tadi sudah mengeluarkan lagi buku barunya dong. Bisa membusungkan dada. yang katanya tadi tidak kayak Hayam Boiler. Ya, sudah meluncing. Udah meluncing belum sih? Belum ya? Sudah, hari Sabtu kemarin. Sudah launching. Oke, berarti sudah. Sabtu tanggal 16 Mei di Nusa Layaran. Di Nusa Layaran. Udah lahir lagi buku barunya, gila. Yang satu ini aja saya belum sempat baca, udah lahir lagi yang barunya. Waduh. Buku yang barunya judulnya kalau nggak salah Sadar Kawasan ya, Mang ya? Sadar Kawasan. Itu tuh cerita tentang Sadar Kawasan. Sadar Kawasan. Tentang perjalanan kampanye dari mulai Setjaru sampai Sadar Kawasan. Dan ini dulu memang mau satuin dengan Manusia dan Gunung tadinya. Tetapi beberapa teman memberikan masukan untuk dipisah secara khusus. Dan memang ternyata yang paling baik kayaknya bukunya memang dipisah. Dan ada banyak sekali revisi, khususnya dengan berkaitan dengan perkembangan kampanye. Gitu. Oke, hebat ya. Terbaik memang. Nah, terus Mang Pepep di sini nih, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kita nih, dari Bu Genvil, dari Ciki-Ciki, dari cerita kita ini. Mang Pepep itu di sini pengen dikenal sebagai apa sih sebenarnya? Pengen dikenal sebagai
pendaki kah? Pengen dikenal sebagai penulis kah? Aktivis kah? Atau pengajar kah? Atau ada yang lainnya lagi misalnya? Tergantung di mana saya duduk. Wih. Oh, sama teman-teman Sabuki, JGB, GI, NL ingin dikenal sebagai sesama pendaki gunung. Kalau di antara penulis ya ingin dikenal sebagai penulis. Iya. Kalau di kalangan tukang elektronik ingin dikenal tukang elektronik. Jadi kalau saya menikmati berbagai kegiatan, tapi secara umum benang merahnya menurut saya tetap di kegiatan alam bebas. Yang menjadikan saya penulis, yang menjadikan saya aktivis itu satu hal, itu gunung. Dan karena gunung lah saya bersama Sabuki, bersama JGB dan teman-teman lain itu dipertemukan. Dan karena gunung juga Mang Pepet itu sudah dikenal di mana-mana gitu ya. Iya. Terbaik emang. Spesial kan gunung, bukan Iya. sayanya kan gunungnya. Iya. Mang Pepet kalau misalnya ada kawan-kawan dari Bugers nih, dari Gengers, dari kawan-kawan Bugers ini, kalau misalnya pengen penasaran, pengen tahu dong, pengen order bukunya yang tadi Manusia dan Gunung, itu bisa di Manusia dan Gunung bisa dilihat di Instagramnya Sadar Kawasan, kemudian Chef Ciarus, atau langsung di Nusa Layaran. Karena Nusa Layaran yang memproduksi buku ini. Tapi dua-duanya berarti bisa? Atau Yang Sadar Kawasan? Sadar Kawasan. Kalau yang Manusia dan Gunung lewat IG-nya Jelajah, nulisnya DJELEDJ Jelajah. Oh, Jelajah. Oke. Ejaan lama. Jelajah. Ejahan lama. Mungkin nanti juga bisa di follow Instagramnya Mang Pepep ya. Promo. Apa Mang Pepep Instagramnya? Pepep.dw. Pepep.dw. Tuh, mau tahu nggak Instagram aku? Instagram aku Dita Lengkana. Dan juga ada nanti dikasih tahu Instagram yang lain. Nah, mungkin dari obrolan kita tadi sebenarnya banyak banget ya yang didapat nih. Kalau dari kita sendiri banyak banget pembelajaran yang sudah didapat, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua juga, yang nonton juga, dan mudah-mudahan yang nonton juga nih di sini, yang nonton pada sadar juga nih bahwa tidak semua hal teh bisa dilakukan sanganana kamu di gunung. Gitu. Jadi gimana nih? Udah aja kali ya. Mungkin hari ini segitu aja cerita sama Mang Pepepnya. Mudah-mudahan Mang Pep kedepannya bisa menjadi lebih produktif lagi. Amin. Produktif lagi. Terima kasih sudah mengundang di sini. Iya. Mudah-mudahan nantinya pokoknya bisa melahirkan lagi buku-buku baru lagi. Dan bisa mengajak lagi orang-orang buat ayo sadar kawasan, ayo sadar sama lingkungan sadar alam. Siap, amin, insya Allah. Iya. Dan ini semua berkat dukungan teman-teman juga. Dan bukan dukungan sih, berkat gerakan yang dilakukan oleh teman-teman juga. Dan saya menjadi bagian di dalam. Ya, pokoknya banget terima kasih banyak buat Mang Pepep Dewe. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, ya. Amin. Kelancaran dan segalanya pokoknya mah. Terima kasih buat teman-teman Bugers, buat Gengers yang udah nonton kita hari ini. Mudah-mudahan juga dikasih kesehatan, keselamatan juga selamanya, dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa, selalu jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, tetap di sini aja. Pokoknya jangan lupa subscribe. Terus apa lagi nih Bang Feb? Jangan lupa komen, like, dan kalau misalnya mau share boleh ya. Segitu aja dari kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.